Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Mari silakan pimpin doanya. Pertemuan kali ini kita membahas tentang menghindari dosa besar. Menghindari dosa besar. Maka di sini membahas tentang menghindari dosa besar. Apa saja sih dosa besar itu? Di sini kakak akan memberi materi ada 9 dosa besar. Ya. Yang pertama membunuh. Ya. Yang kedua LGBT. Selanjutnya minuman khamr atau minuman keras. Selanjutnya judi, Ya. mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Itu adalah sebagian dari dosa besar. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian dosa besar. Yang pertama ada membunuh. Ada yang tahu definisi membunuh itu apa? Nah, membunuh itu adalah perbuatan seseorang yang dilakukan menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Coba ulangi lagi. Membunuh itu adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu perbuatan dosa besar. Dalilnya itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 33. Ya. Selanjutnya LGBT. Kalian pernah dengar istilah LGBT? Enggak pernah? Nah, LGBT. LGBT ini adalah singkatan ya. Apa sih definisi LGBT itu? LGBT merupakan perbuatan menyimpang dengan hukum Islam yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena menyalahi fitrahnya manusia. Nah, kita kupas satu-satu ya. L ini diartikan sebagai lesbian. Paham lesbian? Lesbi itu antara perempuan dengan perempuan. Nah, itu tidak boleh ya. Perempuan dengan perempuan melakukan hubungan. Itu namanya tidak boleh. Itu namanya melanggar hukum Islam. Itu namanya perbuatan dosa. Gay. Nah, apa sih gay itu? Laki dengan laki. Laki dengan laki. Laki-laki melakukan hubungan dengan laki-laki. Nah, itu namanya gay. Tidak perbolehkan oleh agama. Itu adalah perbuatan dosa besar. Antar misalkan Noval dengan Faris melakukan hubungan. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya B. Biseksual. Nah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh atau melebihi. Nah, perempuannya 2, lakinya 2. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya T. T ini transgender. Ya. Misalkan Noval laki-laki, nah, mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dan melakukannya dengan orang lain, perempuan dengan cewek, itu tidak boleh merubah bentuk itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, dasar-dasarnya, dasar dari Al-Qur'annya surat
Al-Mu'minun ayat 7. Ya, yang artinya barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yang pertama membunuh, yang kedua LGBT. Nah, dampak negatifnya apa sih kita melakukan dosa besar LGBT ini? Dampak negatifnya. Nah, yang pertama pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Nah, dibinasakan dengan Allah. Yang kedua, LGBT itu menimbulkan penyakit. Yang sering kita dengar itu penyakit apa? Penyakit HIV/AIDS. Ya, HIV. Penyakit HIV. Nah, itu saudara LGBT ini sering melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Merusak kehidupan sosial. Nah, merusak kehidupan sosial dari dampak negatifnya. Selanjutnya, dosa besar selanjutnya yang ketiga, meminum minuman keras, meminum khamar. Nah, khamar atau minuman keras. Apa sih meminum minuman keras itu definisinya? Dan tahu? Meminum khamar menghilangkan akal seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ketika kita minum khamar, akal kita hilang. Nah, dampaknya apa di diri kita sendiri? Melanggar agama. Selanjutnya, memicu perbuatan jahat. Nah, ketika kita minum khamar dalam keadaan tidak sadar, nah, kita akan berbuat jahat kepada orang lain. Misalnya seorang laki-laki atau seorang novel misalnya minum khamar, dia mabuk turun ke jalan, pasti dia berbuat yang tidak baik. Nah, yang dampak selanjutnya yaitu terlarang melaksanakan ibadah. Nah, orang yang mabuk dalam keadaan mabuk, sholatnya tidak sah dan itu dilarang oleh agama. Kenapa? Karena dia tidak dalam keadaan sadar. Selanjutnya menimbulkan gangguan mental. Ketika mabuk, mentalnya terganggu, ya, pikirannya tidak normal. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita menghindari supaya tidak minum minuman keras ini? Nah, di sini ada 4. Nah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Kita terus beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita dirayu oleh teman-teman kita, ayo kita minum khamar, minum mabukan. Jangan kita sampai kita terbawa oleh teman. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, meyakini bahwa konsumsi minuman keras itu bentuknya perbuatan keji dan akan masuk neraka. Kita harus meyakini itu bahwa minuman khamar itu membuat perbuatan kita keji, dan meyakini bahwa nanti di akhirat kelak kita masuk neraka. Selanjutnya adalah menyadari dengan sepenuh hati bahwa konsumsi miras itu tidak ada gunanya dan merusak masa depan. Bila kita harus meyakini bahwa minuman keras ini bisa merusak masa depan kita. Jadi jangan sampai minuman khamar, tak boleh. Itu termasuk dosa besar. Yang terakhir, menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. Misalkan lingkungan kalian ada, sekeliling kalian lingkungannya minuman khamar, kita harus jauhi itu. Jangan sampai kita terbawa di lingkungan. Paham? Nah, selanjutnya dosa besar yang harus kita hindari adalah judi. Nah, ini yang sedang marak sekali.
Judi. Apa sih judi ini? Judi ini pertaruhan. Ya, pertaruhan uang. Pertaruhan, ya. Bila yang menang ya dapat uang, kalau kalah yang tengir, ya. Jadi nggak boleh berjudi dalam itu, termasuk dosa besar. Apa sih dampak negatif dari berjudi ini? Nah, ada 2 dampaknya. Yang pertama, judi adalah perbuatan setan. Nah, judi adalah perbuatan setan. Jadi harus kita hindari, ya. Judi harus kita hindari. Jangan sampai kita mentang-mentang kita banyak duit, malas kerja, lalu kita berjudi, tidak boleh, ya. Yang kedua, merusak ukhuwah. Nah, ukhuwah itu apa? Kita ukhuwah? Persaudaraan. Merusak persaudaraan, ya. Menimbulkan kemusuhan, kebencian. Nah, itu dampak dari kita berjudi. Nah, misalkan lokal menang, Paris kalah. Nah, nanti yang menang ini pasti ngejek, kamu kalah. Yang ini menang, waduh, itu namanya menyebabkan kebencian nantinya, ya. Nggak boleh, ya. Iya. Jadi berjudi itu tidak boleh, termasuk dosa besar. Gimana sih kita menghindari supaya terhindar dari judi? Yang pertama, berusaha mencari rezeki yang halal. Nah, mencari rezeki yang halal, jangan sampai kita berjudi. Kasihan keluarga, kasihan teman, kasihan ibu, orang tua, mencari duit lalu kita hambur-hamburkan uangnya untuk berjudi, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya perbuatan dosa besar, mencuri. Yang kelima, mencuri. Ada yang tahu definisi mencuri? Mencuri itu perbuatan seseorang yang mengambil hak atau barang orang lain secara sembunyi. Ya, coba ulangi. Perbuatan seseorang yang melakukan dengan sembunyi-sembunyi, mengambil barang seseorang dengan cara sembunyi. Nah, itu tidak boleh, ya. Misalkan barang lagi nganggur nih, kita ambil, nah, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang yang punyanya. Itu namanya mencuri. Tanpa izin dari orangnya, itu namanya mencuri. Nah, dampak mencuri itu bagi pelakunya. Nah, bagi yang lakuin. Nah, ini mengalami kegelisahan. Nah, orang yang mencuri dia selalu gelisah, dia khawatir. Kenapa? Kalau ketahuan digebukin, takut dipenjarain, takut dimasa. Nah, itu bagi pelakunya, ya. Iya. Selanjutnya, mencemarkan nama baik dia. Nah, kalau ketahuan nama baik dia rusak. Misalkan opal, dia orangnya pinter, pendiam, lalu dia mencuri. Nah, itu nama baiknya besar. Maling katanya, makan itu mencemarkan nama baik diri sendiri. Nah, bagi korbannya apa dampaknya? Nah, korbannya merasa dia dirugikan. Nah, barangnya hilang pasti dia rugi dong. Rugi kenapa? Dan pasti beli baru lagi, gitu kan? Nah, selanjutnya dosa besar yang harus kita hindari lagi, durhaka Kepada orang tua. Ini durhaka kepada orang tua. Nah, ini harus kita hindari. Ini adalah perbuatan kita sehari-hari. Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Itu adalah termasuk
besar. besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'qaf ayat 15. Ya. Bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua itu apa saja? Lawan. Nah, berkata ah saja tidak Boleh. tidak boleh. Misalkan disuruh, pal beli ikan pal di pasar. Ya. Ah, apa sih bu? Nah itu tidak boleh, itu udah termasuk bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Jadi misalkan pal belikan, baik bu, ya bu. Nah itu baru patuh pada orang tua. Kalau pal belikan pasar, ah males bu, mager, waduh itu tidak Boleh. Boleh gitu. Yang selanjutnya bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Nah ini yang sering terjadi pasti. Bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Misalkan Paris mau beli HP baru katanya, nggak diturutin sama orang tua. Nah, mukanya masem, Iya. cemberut. Nah itu tidak boleh. Itu bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Ya Pak, Riz dengerin. Iya. Kalau misalkan kemauan kita nggak dituruti, ya sudah, kita harus sabar dulu. Mungkin belum ada rezeki orang tuanya. Nanti kalau sudah rezeki, mungkin dikasih orang tuanya ya. Selanjutnya, memandang sinis kepada orang tua. Nah, memandang sinis. Bila kita mau main, nggak boleh nih sama orang tua. Sinis kita kepada orang tua, tidak boleh ya. Tidak boleh kita sinis kepada orang tua. Itu termasuk bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua ya. Selanjutnya perbuatan dosa besar yang ketujuh itu ketujuh ada meninggalkan sholat. Sholat. Nah, ini adalah termasuk dosa besar. Sering kalian melakukan ini? Insya Allah enggak ya? Insya Allah rajin semua lah ya. Rajin. Nah, dampak meninggalkan sholat itu apa? Menyebabkan kesesatan. Dampaknya itu, kalau kalian meninggalkan sholat, dampaknya menyebabkan kesesatan. Jadi jangan sampai kalian meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah wajib. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi kalau kalian tidak sholat, mana tiang agama kalian ya? Jadi harus sholat. Yang penyebab dampak selanjutnya dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan atau celaka. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat celaka di akhirat kelak. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Yang selanjutnya, yang C, diancam masuk neraka. Nah, diancam sama Allah masuk neraka. Bila kalian meninggalkan sholat, ancamannya neraka. Paham? Selanjutnya, yang kedelapan adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim itu tidak boleh. Apa sih dampak memakan harta anak yatim itu? Yang pertama, diancam masuk neraka. Nah, langsung diancam dengan Allah masuk neraka. Jadi jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Yang B, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Tergolong orang yang melakukan dosa besar. Yang
Dosa besar yang harus kita hindari yang kesembilan adalah korupsi. Ini terjadi di pemerintahan kita, di kehidupan kita juga ada. Kan? Apa sih korupsi itu? Ada yang tahu? Korupsi adalah korupsi. Dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti rusuk, rusak, serta memakai barang orang lain. Ya, dapat melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi. Kalau korupsi itu memperkaya diri, memperkaya diri itu tidak boleh, itu termasuk dosa besar. Kita tidak boleh melakukan itu. Bila kita menjadi pejabat nantinya, amin. Kita jangan sampai korupsi. Kita harus selalu jujur. Kita harus takut dengan Allah. Kalau kita melakukan korupsi, ada Allah, kita tidak boleh maling. Tidak boleh, ya. Bahaya dari korupsi itu apa? Yang pertama, korupsi menyebabkan kehinaan dan disiksa api neraka. Dapat hinaan, langsung masuk neraka. Kalau korupsi kita ketahuan di dunia, maka kita akan dihukum, dan di akhirat juga nanti ada pembalasan. Dia masuk neraka. Selanjutnya, perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat. Dapat menyengsarakan rakyat. Rakyatnya sengsara. Aturan mau dikasihkan oleh rakyat malah dimakan sendiri. Itu tidak boleh, ya. Kalau kita dapat amanah dari atasan, kita harus salurkan ke rakyat. Jangan kita ambil sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang amanah. Selanjutnya, terhalang masuk surga. Orang yang korupsi itu terhalang masuk surga karena mereka apa? Menyusahkan rakyat. Orang banyak rakyat itu, nggak 1-2 orang, berjuta-juta. Jadi dosanya juga berjuta-juta. Susah masuk surga. Yang terakhir, doanya tidak dikabulkan. Doanya tidak dikabulkan. Bila kita berdoa kepada Allah, kita korupsi, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Terhalang doanya. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada. Kita ulang lagi ya. Yang sini. Menghindari dosa besar. Yang pertama apa? Membunuh. Yang kedua apa? Menjudi. Yang ketiga? Meminum khamar atau minuman keras. Yang keempat? Judi. Yang kelima? Mencuri. Yang keenam? Durhaka kepada orang tua. Yang ketujuh? Meninggalkan sholat. Apa? Anak yatim. 9? Korupsi. Itu adalah perbuatan dosa besar yang harus kita hindari. Ada yang ditanyakan? Ada. Insyaallah nanti. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Allah. Baiklah. Pertemuan kita sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya. Dan jangan sampai kalian melakukan dosa-dosa besar yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Nah, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.